danau di pinggir kiri kita. Oke banget sih view-nya. Jadi kita lagi nyupir, tapi tiba-tiba gua ngeliat ini nih, Nio Power Stop Station. Biasa kalau kita pakai mobil listrik, kita kan mesti ngecharge baterainya. Tapi kalau pakai Nio ini, kita bisa ganti baterainya. Jadi nanti mobilnya masuk ke situ, terus bakal ada robot yang ngambil baterai dari bawah, terus diganti sama baterai yang udah full. Katanya 3 menit bisa full. 3 menit bisa dapat baterai baru yang udah full. Jadi ini salah satu solusi kalau kita pengen road trip dan nggak mau spend waktu lama-lama buat ngecharge, bisa pakai battery swapping station ini. Tapi so far cuma Nio yang ada di Europe. Mungkin di Cina juga yang paling besar Nio sih. Emang teknologinya Nio sih? Iya, teknologinya Nio. Jadi gue kaget banget di tempat antah berantah kayak gini bisa ada Nio swapping station. Pertama kali gue lihat di Europe. Penasaran buat nyoba nanti kalau bisa ada kesempatan rental Nio. Tapi kalau misalnya mau yang teknologi biasa, bisa pakai yang charging station. Tapi lagi-lagi kita di antah berantah, tapi powernya bisa sampai 300 kW. Itu besar banget buat ngecharge. Jadi, tapi karena hari ini kita nggak pakai mobil listrik, cuma lihat doang, kita lanjut lagi. Head southeast for Belarbagen Ewemps. Sesuai ekspektasi, view-nya makin oke, makin ke pedalaman Norway. Tapi surprisingly makin ramai juga mobilnya. Emang lagi summer vacation gini, orang-orang kan pada road trip. Jadi banyak banget ketemu orang di sini. Sekarang kita mau cari danau yang ada tempat parkirnya, biar kita bisa berhenti bentar foto-foto, makan snack sebelum lanjut lagi. Tuh kan dari tadi mobil terus. Kita lihat sebelah kiri kita bakal ada danau. Harusnya view-nya bakal bagus dari atas ini. Iya, danaunya lumayan luas. Kalau bisa ada tempat berhenti, kita bakal berhenti dulu. Tapi kayaknya nggak ada tanda-tanda bisa berhenti. Kita mulai turun bukit, dan di depan masih banyak gunung-gunung lagi. Kayaknya kita bakal harus ngelewatin gunung-gunung itu sih sampai ke tujuan kita. Tapi harusnya view-nya bakal semakin oke, karena setelah lewatin bukit itu, setelah lewatin gunung-gunung itu, kita bakal bisa ngelihat laut. Dan itu yang terkenal dari Norway, fjord, pegunungan-pegunungan yang langsung hadap ke laut. Masih 100 km lagi. Danau lagi. Jadi Norway, daerah Skandinavia emang terkenal danaunya banyak banget. Sekarang kita ada di mana nih? Masih di jalan E134 dekat perkampungan namanya Vinje. So far view paling bagus sepanjang road trip ini di Norway. Jadi sepertinya kalau ke Norway nggak worth it buat ke daerah Oslo, sama nggak worth it ke daerah Sweden. Mendingan langsung ke daerah fjordnya aja di sebelah barat. Kalau misalnya dari Jerman mungkin langsung naik ferry dari Denmark, Hirtshals, terus ke Kristiansand. Dari Kristiansand nyetir ke daerah fjordnya langsung. Oke, ini road tripnya makin asik karena jalanannya makin bagus. Tapi yang bedain airnya di Norway sama di Swiss, di Austria, kalau di sini airnya kelihatan agak hijau-hijau gitu. Kalau di Austria beneran yang biru banget, biru bening. Vinje, kita di Vinje sekarang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada tempat berhenti yang beneran di pinggir danau? Dari tadi susah banget mau nyari, nggak ada yang pinggir danau banget. Kayaknya di
depan ada tuh. Kita bisa berhenti kalau gitu. Ioniq. Iya, Ioniq 6. Depannya? Iya, Boleh ya? Boleh aja. depan lagi, boleh. 88 Kita parkir kilometers. beneran pinggir danau banget. Ada orang Jerman. Udah selesai makan snack, kita lanjut lagi. Masih sekitar 90 km lagi sampai ke Airbnb. Wah, orang Swiss itu jauh banget sampai sini. Pakai EV lagi, Ioniq 6. Gimana berhentinya? Penasaran gua dia gimana ngecharge-nya. 134. Oke, sebelum Head northeast. speed limitnya habis, kita bisa gas lagi sampai 80. Kedua kali lihat sepeda di sini, jarang banget orang sepedaan. Nggak kayak di Italia, nggak kayak di Swiss, banyak banget orang sepedaan. Tapi ini jadi enak buat yang nyetir mobil, jadi nggak perlu repot nyusul sepeda. Karena kalau nyusul sepeda di sini mesti ngasih jarak jauh banget. Kalau nggak kadang diteriakin sama yang naik sepeda. Sekarang kita udah menuju ke gunung ini, dan kita dikelilingin gunung di mana-mana. Jadi kayaknya kita bakal masuk tunnel lagi buat nembus gunung ini. Menurut gue yang bedain Norway sama Swiss, Austria, kalau di Norway kebanyakan mungkin kita bakal nembus gunung terus, tapi kalau di Swiss sama Austria banyak jalanan namanya mountain pass. Jadi kita bisa milih ya, apakah kita mau cepet lewat tunnel atau kita naik ke puncak gunungnya terus turun lagi, yang jalannya belok-belok dan bakal lebih lama. Tapi buat yang enjoy nyetir, biasanya enak buat lewat mountain pass. Kadang orang-orang dari negara-negara macam-macam, kayak dari Jerman, dari Jerman atau dari Norway, dari Sweden, Denmark, mereka yang punya sports car sengaja jauh-jauh nyetir ke Swiss, jauh-jauh nyetir ke Italia, cuma buat lewat mountain pass-nya doang. Oh, ternyata kayaknya kita nggak bakal lewat tunnel ini. Kita bakal nyusurin sungai yang ada di kiri kita. Sampai kita ke ujung sungainya nanti besok. Ini danau di pinggir kiri kita. Oke banget sih view-nya. Danau atau sungai ya? Nggak tahu sih. Danau kayaknya. Gak tau, tapi gede sih. Gede banget ya. Gede panjang gitu. Waktu gue di Iceland, danau-danau kayak gini tuh beku semua, jadi bisa kelihatan. Kadang bisa turun juga jalan di danau ya. Beberapa orang mancing di bawah es. Jadi enaknya negara 4 musim gini, buat jalan-jalan bisa datang beberapa kali, bakal beda experience nih.